kita rencanakan memang di awal tahun yang lalu atau di akhir tahun kita mengalokasikan capai kurang lebih sekitar 3 triliun ya Mas ya, dalam rangka untuk membangun gerai-gerai baru maupun perpanjangan daripada toko-toko yang existing. Nah, kondisi yang saat ini atau rencana kita menambah jumlah gerai sampai dengan 1.000 toko di tahun 2020 ini, saya melihatnya pasti karena komunikasi kita tidak selancar yang awal-awal, mungkin saja bisa ada koreksi Mas, ya. Tetapi kita terus melakukan suatu komunikasi terus, bahkan kalau dikatakan tadi bahwa capek yang kita siapkan ini untuk menambah gerai baru, kita juga memperpanjang toko-toko yang eksis. Ini kan komunikasi kita saat ini sangat-sangat terbatas Mas. Bahkan hampir seluruh karyawan yang ada di kantor pusat untuk tidak melakukan satu perjalanan ya ke daerah sehingga dihandle oleh masing-masing cabang Mas. Nah ini juga saya lihat beberapa kali memang ada komunikasi yang mungkin akan lebih baik kalau nanti keadaannya sudah tidak seperti ini lagi gitu Mas. Baik, kalau kita melihat dari kemungkinan yang berbeda, Pak Solihin, apakah ada kemungkinan ini terkait dengan karyawan sendiri, kemungkinan terkait dengan merumahkan karyawan di tengah tekanan pandemi corona? Karena kita dengar dari dunia industri, sepertinya sudah mulai banyak industri yang kemudian merumahkan karyawan-karyawannya. Ya kita saat ini kan mengenal istilahnya work from home ya Mas ya. Kalau untuk kantor pusat dan kantor cabang, memang bagian-bagian atau orang-orang yang kita bisa bekerja di rumah, kita sudah minta untuk dia bekerja di rumah untuk mengurangi traffic daripada keramaian di kantor atau di kantor cabang. Seperti contoh di kantor pusat, itu mungkin hanya sekitar 3-5% aja yang melakukan aktivitas di kantor. Dan depannya sudah bekerja di rumah Mas. Begitu juga kantor cabang. Nah, bagian yang memang nggak bisa kita hindarin adalah pertama yaitu bagian operation, yaitu toko Mas. Ya, toko harus tetap buka untuk bisa melayani konsumen karena permintaan pada saat ini khususnya kebutuhan pokok kita tahu sendiri ada peningkatan. Yang kedua lagi masalah distribution center. Karena ini juga diminta untuk terus-menerus mengisi barang, jangan sampai barang di toko itu terjadi kekosongan. Otomatis bagian-bagian ini terus melakukan satu pekerjaan yang beda dengan karyawan-karyawan yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang bisa bekerja di rumah, Mas. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita lihat dari jumlah karyawan yang bekerja di rumah dan bekerja pada biasanya, memang sudah jauh berkurang. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang bekerja terus-menerus sejauh ini, yaitu melayani konsumen.